Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau inti dari sebuah keyakinan itu bisa dirangkum cuma dalam satu pertanyaan aja? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah buku dari Hussein Ja'far Al-Hadar yang melakukan persis hal itu dan langsung menantang kita dari judulnya. Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari keseluruhan buku ini. Benar-benar provokatif kan? Ini seakan-akan langsung menantang persepsi umum kalau agama itu seringkali jadi sumber kemarahan dan perpecahan. Dan untuk nunjukin seberapa besar pertaruhannya, penulis ngasih gambaran yang lumayan ekstrim. Dia menggambarkan seseorang yang terjebak dalam lingkaran kebencian yang makin lama makin sempit. Sampai-sampai, saking sempitnya, pas dia ngaca, dia benci sama bayangannya sendiri karena dianggap berbeda. Nah, pola pikir inilah yang mau coba dibongkar sama buku ini. Mari kita lihat gimana caranya. Oke, jadi pertanyaannya dari mana sih narasi cinta ini bermula? Nah, menurut buku ini, semuanya itu berakar dari fondasi paling dasar dari keyakinan itu sendiri, yaitu akidah. Semuanya diawali dari pengenalan sifat-sifat utama Tuhan dalam Islam, Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Tapi yang ditekankan di buku ini tuh bukan sekedar gelar atau nama aja loh. Sifat-sifat ini adalah semacam lensa yang seharusnya kita pakai dalam setiap tindakan kita. Ada cerita menarik banget nih di buku ini tentang Nabi Ibrahim. Jadi suatu hari beliau ditegur dengan halus oleh Tuhan gara-gara nggak mau kasih makan seorang ateis. Dan Tuhan bilang, aku aja udah ngasih dia makan selama lebih dari 70 tahun. Padahal dia nggak percaya sama aku. Dalam banget kan? Dan prinsip kasih sayang yang luar biasa ini, diwujudkan secara sempurna dalam sosok Nabi Muhammad. Al-Quran sendiri menggambarkannya bukan cuma sebagai utusan, tapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kasih sayangnya itu untuk semua, tanpa pandang bulu. Oke, dari keyakinan di hati, kita pindah ke prakteknya. Nah, buku ini ngejelasin gimana sih ritual ibadah itu harusnya jadi semacam sekolah cinta. Bukan cuma sekedar daftar aturan kaku yang harus dicentang satu persatu. Di sini ada perbandingan yang menarik banget dari Sayyidina Ali. Katanya ada dua tipe motivasi orang beribadah. Yang pertama, ibadahnya pedagang. Kalau aku begini, aku dapat surga. Kalau enggak, masuk neraka. Jadi kayak transaksi kan? Nah, yang kedua, ini nih, ibadahnya pencinta. Dia beribadah murni karena rasa syukur dan cinta yang tulus kepada Tuhan. Contohnya sholat deh, tujuan utamanya apa sih? Untuk menumbuhkan kerendahan hati. Di buku ini ada cerita yang, ironis banget. Ada seorang ahli ibadah, rajin banget sholatnya. Tapi pas di masjid, dia lihat seorang pendosa. Terus dia jadi sombong, merasa lebih baik. Nah, di momen itulah ibadahnya justru jadi gagal total. Karena yang sesungguhnya tersesat ya dia dengan kesombongannya itu. Tapi mungkin contoh paling dahsyatnya itu adalah ibadah haji. Coba bayangin deh. Orang datang dari seluruh dunia dengan statusnya masing-masing. Ada yang presiden, ada pengusaha kaya, ada petani biasa. Terus semuanya harus pakai baju yang sama, 2 lembar kain putih tanpa jahitan yang disebut ihram. Di momen itu, semua status luntur. Nggak ada bedanya lagi presiden sama petani. Semua sama, semua setara. Ini kan latihan melepas ego yang luar biasa. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi, semua kepercayaan dan ritual ibadah tadi, itu bukan tujuan akhirnya. Menurut buku ini, itu semua cuma alat. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter kita, atau yang kita kenal sebagai akhlak. Jadi kalau ibadah kita malah bikin kita sombong, bukan rendah hati. Kalau bikin kita gampang ngejudge orang, bukan berempati. Kalau bikin kita jadi terpecah belah, bukan bersatu, ya berarti ada yang salah. Ibadah itu harusnya menghasilkan cinta, bukan kebencian. Ada kutipan keren dari Imam Ja'far As-Shadiq yang bilang, sholatnya orang yang gak peduli sama yang lapar dan miskin itu gak diterima. Jelas banget kan tujuannya? Dan kita kembali lagi ke titik awal. Seluruh struktur keyakinan ini, mulai dari percaya sama Tuhan yang Maha Pengasih, sampai ritual-ritual yang dirancang untuk melunturkan ego, semuanya itu punya satu muara, untuk menghasilkan etika cinta, untuk menjadikan kita sebagai sumber kedamaian dan kebaikan di dunia. Dan itulah teman-teman intisari dari gagasan di buku Apalagi Islam Itu Kalau Bukan Cinta. Buku ini gak cuma ngasih penjelasan, tapi juga ngasih kita sebuah cermin. Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Apakah keyakinan yang kita pegang selama ini tujuannya untuk membangun tembok yang memisahkan, atau untuk membuka hati seluas-luasnya?